Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menampilkan presentasi mengenai subdomain COVID dari APO 13 dan APO 14. Saya Habib Zaran dengan NIM 122503193 dari kelas Sistem Informasi Audit Sistem Informasi. Pertama kita masuk ke latar belakang. Dalam penerapan COVID 2019, tiap organisasi tata kelola dan manajemen TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, di sini ada dua subdomain yang berperan penting dalam aspek ini, yaitu adalah APO 13 dan APO 14. Di mana APO 13 berfokus pada keamanan TI untuk memastikan bahwa semua aset teknologi terjaga dengan baik, memiliki keamanan yang sesuai, dan dapat dikelola secara efektif guna mengurangi risiko kebocoran data dan meningkatkan efisiensi layanan TI. Dan APO 14 atau Manage Data menitik beratkan pada pengelolaan data sebagai aset strategis organisasi. Subdomain ini mencakup aspek seperti kualitas data, keamanan, dan tata kelola agar informasi data yang digunakan dalam pengambilan bersifat akurat, dapat diandalkan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, presentasi ini akan membahas lebih lanjut bagaimana penerapan APO 13 dan APO 14 dalam organisasi yang dapat meningkatkan efektivitas tata kelola TI serta mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Pertama kita masuk ke APO 14 atau Manage Data. APO 14 atau Manage Data dalam COVID 2019 adalah subdomain yang berfokus pada pengelolaan data sebagai aset strategis organisasi. Tujuan utama APO 14 adalah memastikan bahwa data yang digunakan dalam operasional bisnis dan pengambilan keputusan bersifat akurat, aman, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengelolaan data yang baik mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan data, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar industri. Contohnya seperti GDPR dan ISO 27001, serta manajemen siklus hidup data dari penciptaan hingga pemusnahan. Nah, APO 14 sendiri terbagi menjadi 10 subbab, yaitu pertama ada APO 14.1 yaitu Define and Communicate the Organization Data Management Strategy and Roles and Responsibility. Di sini organisasi harus menetapkan strategi manajemen data yang jelas dan mengomunikasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini mencakup kebijakan pengelolaan data, tujuan bisnis yang terkait, serta peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan data. Yang kedua ada APO 14.2 yaitu Define and Maintain a Consistent Business Glossary. Ini mencakup pembuatan dan pemeliharaan glossarium bisnis. Yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi memiliki pemahaman yang konsisten mengenai terminologi data. Selanjutnya ada APO 14.3 yaitu Establish the Process and Infrastructure for Metadata Management. Yaitu manajemen metadata mencakup penyusunan, proses, dan infrastruktur untuk mendokumentasikan informasi tentang data seperti sumber, struktur, hubungan, dan penggunaan data dalam sistem. Selanjutnya ada APO 14.4 yaitu Define a Data Quality Strategy, yaitu strategi kualitas data harus dirancang dan memastikan bahwa data akurat, lengkap, dan konsisten. Selanjutnya ada APO 14.5 yaitu Establish Data Profiling Methodology, Process, and Tools. Organisasi harus mengembangkan metodologi dan alat untuk melakukan data profiling, yaitu proses analisis struktur, hubungan, dan kualitas data. Selanjutnya ada APO 14.6 yaitu Ensure a Data Quality Assessment Approach, yaitu pendekatan penilaian kualitas data harus diterapkan secara berkala, mengevaluasi apakah data masuk terhadap standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada APO 14.7 atau Define the Data Cleansing Approach. Data cleansing adalah proses identifikasi dan perbaikan data yang tidak akurat, duplikat, atau tidak konsisten dalam sistem organisasi. Pendekatan ini harus mencakup metode pembersihan data secara otomatis maupun manual, serta prosedur untuk menghindari kesalahan data di masa mendatang. Selanjutnya ada APO 14.8 yaitu Manage the Life Cycle of Data Assets. Manajemen siklus hidup data melibatkan penciptaan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan data sesuai dengan kebijakan organisasi. Selanjutnya ada APO 14.9 yaitu Support Data Receiving and Retention. Organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengarsipkan dan penyimpanan data dalam jangka waktu yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan bisnis. Dan terakhir ada APO 14.10 itu Manage Data Backup and Restore Arrangement,
yaitu pengelolaan cadangan data atau backup dan pemilihan data restore sangat penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis dalam menghadapi risiko kehilangan data akibat kegagalan sistem atau serangan bencana alam. Selanjutnya ada APO 13 atau Managed Security. APO 13 atau Managed Security adalah kerangka kerja COVID 2019 yang berfokus pada pengelolaan keamanan informasi guna melindungi aset digital organisasi dari ancaman dan risiko cyber. Tujuan utama dari APO 13 adalah memastikan bahwa kebijakan prosedur dan kontrol keamanan diterapkan secara efektif untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, penerapan APO 13 melibatkan berbagai aspek seperti manajemen risiko, keamanan, infrastruktur, deteksi dan respon insiden, serta pelatihan kesadaran keamanan. Contohnya, dalam industri keuangan, bank menerapkan multifaktor authentication atau MFA dan enkripsi data untuk melindungi transaksi online. Nah, dengan menerapkan APO 13 secara optimal, organisasi dapat membangun sistem keamanan kuat, mengurangi risiko serangan cyber, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap pengelolaan data dan informasi mereka. Nah, dalam APO 13 ada 3, yaitu APO 13.1, Establish and Maintain an Information Security Management System atau ISMS. Subdomain ini berfokus pada pembentukan dan pemeliharaan Information Security Management System dalam organisasi. ISMS merupakan sistem manajemen yang mencakup kebijakan, prosedur, dan kontrol teknis untuk memastikan keamanan informasi tetap terjaga. APO 13.2 yaitu Define and Manage an Information Security and Privacy Risk Treatment Plan. Bagian ini menitik beratkan pada identifikasi serta pengelolaan risiko keamanan informasi dan privasi dalam organisasi. Dalam tahap ini, organisasi harus menyusun rencana perlakuan risiko atau risk treatment plan yang mencakup langkah-langkah untuk mengurangi dan atau menghilangkan ancaman terhadap keamanan data. Pendekatan yang digunakan dapat berupa mitigasi risiko dengan penerapan firewall, enkripsi, kontrol akses, dan serta audit yang berkala. Terakhir ada APO 13.03 yaitu Monitor and Review the Information Security Management System. Setelah SMS diterapkan, organisasi perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap sistem keamanan yang telah diimplementasikan. Proses ini mencakup audit keamanan, pengujian atau penetration testing atau serta analisis insiden keamanan untuk mengidentifikasi kelemahan pada perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak penerapan APO 14 dan APO 13. Pertama ada APO 13. APO 13 berfokus pada pengelolaan informasi melindungi aset digital. Dengan penerapannya baik, organisasi dapat meningkatkan pelindungan data sensitif, mengurangi risiko serangan cyber, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Nah, untuk APO 14-nya atau manage datanya, di sini nampak penerapannya bisa menjadi meningkatkan kualitas data dari organisasi, data yang terkelola menjadi data yang lebih baik, serta pengambilan keputusan bisnis jadi menjadi lebih cepat dan akurat serta real time. Selanjutnya ada memperkuat keamanan data dan regulasi seperti GDPR atau UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, serta mendukung efisiensi operasional di pengelolaan siklus hidup data yang optimal, menghindari duplikasi, redundansi, dan penyimpanan data yang tidak perlu. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan. APO 13 atau Managed Security berfokus pada pengelolaan keamanan informasi dalam organisasi untuk melindungi aset digital, mengurangi risiko serangan cyber, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Dengan penerapan Information Security Management System atau ISMS yang baik, organisasi dapat meningkatkan perlindungan data sensitif, mengurangi ancaman keamanan cyber, serta membangun kepercayaan dalam bisnis. Sementara itu, APO 14 atau Managed Data berfokus pada tata kelola yang untuk memastikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan informasi yang dapat diandalkan. Dengan strategi pengelolaan yang data struktur, organisasi dapat meningkatkan akurasi data, mengoptimalkan pengambilan keputusan, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Implementasi dalam berbagai sektor dapat menunjukkan bahwa tata kelola data yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Kombinasi antara APO 14 dan APO 13 dan akan membantu mencapai keberlanjutan bisnis yang lebih baik di era digital. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.